Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfani Rahman dengan NIM 124303031. Di sini saya akan membawakan materi tentang polemik kontroversial antara KAI dan MA. Nah, di sini kita akan membahas secara sistematis apa itu Komisi Yudisial, kewenangannya, lalu seperti apa, bagaimana ia bekerja, serta bagaimana kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan itu. Kontroversial karena pengawasan hakim yang dilakukan KAI saat itu justru memunculkan perdebatan. Yang pertama itu mulai dari efektivitasnya, batas kewenangannya, hingga dugaan bahwa KAI terkadang melampau tugas yang diberikan undang-undang. Bahkan beberapa kasus etik tertentu menjadi viral di media dan masyarakat mempertanyakan apakah Komisi Yudisial benar-benar mampu untuk menjaga kehormatan hukum atau justru menciptakan konflik lembaga yang tidak perlu. Nah, lalu untuk memahami polemik ini, mari kita lihat duduk persoalannya terlebih dahulu. Komisi Yudisial sebagaimana kita ketahui dibentuk berdasarkan pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa KAI bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Lalu kewenangan KAI diperjelas melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2011. Secara garis besar, KAI memiliki dua tugas besar. Yang pertama itu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, melakukan pengawasan etik dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai perilaku hakim. Dalam kerangka itulah KAI dibentuk sebagaimana lembaga yang dapat memberikan kontrol terhadap kekuatan kehakiman. Sebab kita tahu bahwa salah satu persoalan utama dalam lembaga peradilan di Indonesia adalah rendahnya kepercayaan publik akibat berbagai kasus pelanggaran etik, keberpihakan, dan dugaan suap yang mencoreng wibawa hakim. Namun persoalan kita tidaklah berhenti pada teori. Dalam praktiknya, pengawasan oleh Komisi Yudisial ternyata tidak selalu berjalan mulus. Di berbagai pemberitaan, kita melihat KAI menerima ratusan laporan masyarakat setiap tahunnya. KAI kemudian melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan informasi pada akhirnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Majelis Kehormatan Hakim, sebuah mekanisme bersama antara KAI dan Mahkamah Agung. Permasalahannya muncul ketika proses ini dianggap tidak efektif dan tidak konsisten. Ada beberapa wilayah di mana hakim diduga melanggar kode etik hukum, tetapi rekomendasi KAI tidak pernah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa KAI terkadang bertindak lebih jauh, misalnya dengan melakukan pemanggilan atau pemeriksaan yang dinilai mengganggu independensi hakim. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah Komisi Yudisial sedang memperkuat kehormatan peradilan atau justru menciptakan ketegangan antar lembaga? Nah, dari sisi hukum, polemik ini semakin menarik ketika kita melihat dasar normatifnya. KAI memang diberi mandat konstitusi untuk menjaga kehormatan hakim, tetapi KAI bukanlah lembaga penegak hukum dalam arti pidana. KAI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, operasi tangkap tangan, atau tindakan khusus seperti yang dimiliki KPK atau kepolisian. KAI juga tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi final. Ia hanya bisa memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir ada pada Majelis Kehormatan Hakim. Dari perspektif inilah banyak kritik bermunculan. Sebagian masyarakat menilai bahwa kewenangan KAI terlalu lemah, terlalu terbatas, dan tidak punya daya paksa. Akibatnya banyak laporan masyarakat berakhir tanpa kepastian. Inilah kelompok pro penguatan KAI yang berpendapat bahwa tanpa kewenangan yang lebih kuat, pengawasan etik terhadap hakim hanya akan menjadi simbol belaka. Namun sebaliknya, ada pula kelompok yang kontra terhadap perluasan kewenangan KAI. Mereka berargumentasi bahwa pengawasan hakim seharusnya tetap berada dalam kendali Mahkamah Agung
untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Kekhawatiran mereka adalah bahwa pemberhentian kewenangan investigatif yang lebih kuat kepada KAI justru dapat membuka ruang politisasi dan tekanan terhadap hakim dalam memutus perkara. Lalu menurut saya, keberadaan KAI sangatlah penting dan perlu dipertahankan sebagai pilar akuntabilitas publik. Namun, KAI harus diperkuat dengan cara yang tepat, bukan diperluas secara berlebihan. Yang dibutuhkan bukan hanya kewenangan tambahan, tetapi mekanisme hukum yang jelas, standar prosedur pengawasan yang ketat, dan kerjasama yang lebih solid dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, KAI dapat melakukan pengawasan etik secara efektif, tetapi tetap menjaga prinsip independensi hakim yang menjadi fondasi negara hukum. Lalu, apa sih solusi konkret yang dapat ditawarkan? Yang pertama, itu perlu dibuat pedoman pengawasan terpadu antara KAI dan MA, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan tidak ada interpretasi yang berbeda terkait batasan pengawasan. Kedua, KAI perlu memperkuat standar operasional pemeriksaan, mungkin SOP, untuk memastikan bahwa setiap laporan dapat ditangani secara profesional, objektif, dan tanpa tekanan eksternal. Ketiga, itu diperlukannya mekanisme evaluasi rutin terhadap proses penegakan etik agar publik mendapatkan transparansi, meskipun tidak harus membuka seluruh detail perkara etik. Keempat, sistem pelatihan dan penilaian kerja harus ditingkatkan, bukan hanya dalam hukum yang material, tetapi juga dalam etika peradilan. Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa polemik tentang Komisi Yudisial bukanlah sekedar persoalan antar lembaga, tetapi ini adalah persoalan tentang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengawasan hakim tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan sebagai upaya menjaga kehormatan peradilan itu sendiri. Pengawasan yang baik yang tidak menjatuhkan wibawa hakim, justru menguatkannya, karena integritas adalah syarat utama keadilan. Demikian pemaparan saya mengenai polemik kehormatan Komisi Yudisial dan pertanyaan atas efektivitas pengawasan hakim di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.